Ya, terima kasih semua listener. Anda masih bersama kami di Makassar Insight ya. Dan tadi kita sudah berbincang bersama Pak Siswanto, Subkoordinator Pelayanan Jasa BMKG Wilayah Sulawesi Selatan, yang mengatakan tadi bahwa masyarakat perlu mewaspadai peningkatan curah hujan sebagai efek fenomena La Nina. Nah, ini berpeluang mengakibatkan bencana hidrometeorologi ya, seperti tanah longsor, banjir bandang, angin kencang, pohon tumbang dan lainnya ya. Nah, untuk pagi ini saya juga bersama dengan Bapak Warham Yusni, Kepala Subbagian Program BPBD Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, Pak Warham, tadi sudah mendengarkan ya bagaimana penjelasan dari Pak Siswanto. Dari BPBD Provinsi Sulsel sendiri, apa yang akan dilakukan begitu Pak, mengantisipasi ya seperti diinformasikan oleh Pak Siswanto tadi? Ya, jadi memang kami selalu berkoordinasi dengan instansi lintas sektoral. Memang kami apresiasi dari BMKG yang setiap saat menginformasikan perakiraan cuacanya. Jadi memang yang kita antisipasi saat ini adalah bencana hidrometeorologis. Artinya bencana yang diakibatkan karena pergantian musim atau karena iklim yang ekstrim. Untuk kami di BPBD Provinsi Sulawesi Selatan, dengan inisiasi Pak Kapolda pada tanggal 13 November yang lalu, kami sudah melaksanakan apel siaga, gelar pasukan bersama dengan BPBD Kota Makassar juga untuk wilayah Makassar, Goa, dan Maros, seperti itu. Jadi kita juga sudah cek peralatan. Kami juga sudah meningkatkan sumber daya logistik bencana. Jadi di BPBD Provinsi Sulawesi Selatan itu telah mengadakan logistik bencana ya, memang agak besar dari tahun sebelumnya. Kira-kira berapa Pak? Ini 8.720 paket. Itu terdiri dari 2.160 paket pangan, 1.440 itu paket keluarga, perlengkapan keluarga, 1.440 itu perlengkapan bayi, 1.200 shelter kit ya, berupa selimut, bantal, dan untuk saat ini kami sudah distribusikan ke BPBD Kabupaten Kota ke 24 itu di bulan September itu sebanyak 6.120 paket. 6.120 paket. Ya. Itu kita berikan. Jadi kami berikan ke 24 kabupaten kota sebagai buffer stock. Dan sisanya itu menjadi buffer stock di BPBD Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kedua, kami juga telah menyiapkan namanya tim reaksi cepat, 40 orang. Jadi inilah yang melakukan supporting ke BPBD Kabupaten Kota jika terjadi bencana alam. Misalnya baru-baru ini memang yang ekstrim terjadi dari tanggal 18 Oktober itu sampai dengan 30 November itu di Bone, Luwu, Sopeng, Wajo, Palopo itu terkena bencana angin puting beliung. 2 minggu lalu di Luwu juga banjir bandang. Ya. Betul Pak. Yang ketiga, kami memiliki peta bahaya. Jadi peta bahaya Pak. Peta bahaya. Gimana ini Pak sistemnya? Jadi peta bahaya itu masuk dalam dokumen kajian risiko bencana. Jadi memang kami lihat di Luwu Raya itu potensinya banjir bandang dan tanah longsor. Kemudian untuk banjir, jadi ada perbedaan banjir bandang dan tanah longsor.
Kalau banjir bandang itu biasanya yang kayak Luwu Utara tahun lalu, Bu Mirsa, yang sama lumpurnya dari hulu. Nah, itu banjir bandang itu, Itu Pak? banjir bandang. Kalau banjir ya seperti biasa di Makassar. Ya, ada luapan sungai. Nah, jadi kalau untuk banjir itu memang koordinasi kami dengan BMKG yang diantisipasi itu ada 11 kabupaten. 11 kabupaten, Pak. Kota. 11 kabupaten kota, Pak. Ya, jadi Enrekang, Pinrang, Watampone, Wajo, Baru, Parepare, Maros, Makassar, Goa, Takalar, dan Jeneponto. Hampir sama yang disebutkan tadi oleh Pak Siswanto. Ya. Nah, terus juga kemudian kami juga telah menghimbau ke Bapak dan Ibu para Bupati Wali Kota juga untuk melakukan persiapan kesiapsiagaan baik dari personil ya, karena untuk BPBD sendiri itu memang amanah dari undang-undang penanggulangan bencana itu adalah urusan bersama, bukan di BPBD sendiri. Jadi ada namanya pentahelix kebencanaan. Itu melibatkan siapa saja, Pak? Itu melibatkan yang pertama itu unsur masyarakatnya sendiri. Nah, jadi ada pelibatan dari masyarakatnya sendiri, sama dengan yang disebutkan Pak Siswanto tadi, bahwa masyarakat itu bagaimana bisa menjaga lingkungannya. Nah, jadi ada moto kita memang kita jaga alam, alam jaga kita. Seperti itu. Yang kedua itu pemerintah. Itu sudah pasti. Pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah maupun pemerintah instansi lintas sektoral. Misalnya TNI Polri, ini juga sangat membantu. Basarnas, Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jerek Berang, bagaimana kita diberikan informasi terkait dengan elevasi sungai di Sulawesi Selatan. Karena memang ada posko-posko banjir yang dipasang oleh Balai Besar Wilayah Sungai Jerek Berang ini. Jadi sesuai Selatan, Bu Mirsa, setiap jam kami juga diupdate informasinya terkait dengan elevasinya sungai semua. Yang ketiga itu ada unsur dunia usaha. Dunia usaha ini misalnya kami di BPBD Provinsi Sulawesi Selatan itu mendapatkan CSR dari dunia usaha itu berupa mobil operasional juga. Ini sangat membantu kami dalam melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana, karena wilayah Sulawesi Selatan ini kan luas, Pak. Ada 24 kabupaten kota. Yang keempat itu unsur akademisi. Kami tahun ini menyusun yang namanya dokumen rencana penanggulangan bencana, ya, RPB. Kami melibatkan tenaga ahli dan akademisi, Bapak Profesor Dr. Adi Maulana. Beliau itu memang kepala pusat studi kebencanaan di Universitas Hasanuddin. Beliau membantu kami masuk dalam tim penyusun RPB ini. RPB ya, rencana penanggulangan bencana. Dan yang kelima media. Media seperti Smart FM ini, kami berterima kasih telah memberikan ruang kepada kami di sini. Ini juga sebagai bentuk informasi, sebagai bentuk mitigasi, ya, yang kita berikan informasi ke masyarakat maupun aparat bahwa untuk saat ini jenis bencana yang mungkin terjadi itu bencana hidrometeorologis berupa bencana banjir bandang, tanah longsor, angin puting beliung, seperti itu. Jadi masyarakat juga bisa mengantisipasi dirinya, minimal dapat melakukan evakuasi secara mandiri. Pak. Ini perlu dilakukan simulasi sepertinya, Pak. Ini perlu dilakukan. Jadi teman-teman BPBD Kota Makassar juga selalu secara rutin itu juga
melakukan simulasi mitigasi. Kami juga ikut terlibat. Ini saat ini juga ada dari BNPB, Bu Mirsa. Iya. Dia melakukan namanya rencana kontingensi banjir. Rencana kontingensi, Pak. Nah, itu Renkon itu, jadi kami biasa singkat Renkon itu skenario. Ada skenario di dalamnya. Jika terjadi banjir, ini kita bagaimana kita lakukan ini, di mana umpamanya titik kumpulnya, di mana jalur evakuasinya. Inilah teman-teman BPBD Kota Makassar sudah memetakan juga daerahnya, sungai-sungai yang memang menjadi riwayat tahun lalu itu biasa meluap. Ya, itu yang diwaspadai, Pak, ya. Dan kami juga sudah berkoordinasi dengan BBWS Pompengan. Bulan Juli yang lalu di sungai di Antang itu sudah dikeruk juga. Waduk Nipa-Nipa juga, Pak? Iya. Waduk Nipa-Nipa. Waduk Nipa-Nipa juga ini. Bendungan Bili-Bili. Bendungan Bili-Bili itu sekarang itu kami dapat informasi karena setiap jam itu di Bendungan Bili-Bili itu juga masih dalam status apa, normal. Relevansinya kalau untuk status normalnya itu berapa, Pak? 85 meter di atas permukaan laut. Itu normal. Kalau sudah waspada itu di angka 101. 101, Pak. mdpl. Kalau sudah awas itu di 103. 103. Karena di permukaan Bili-Bili itu 106. 106. Ya. Oke. Itu dari Pak Awi ya. Sekarang saya ke Pak Muhammad Gaddafi. Nah, di Kota Makassar sendiri seperti apa, Pak, untuk persiapannya? Iya, makasih, Bu. Jadi apa yang dibilang tadi dari provinsi, bahwa memang kami telah melaksanakan apel siaga Pak, dalam penanganan banjir. Yang kedua juga hari Senin baru-baru 15 November atas inisiasi dari Bapak Wali Kota, kami mengundang dari BMKG beserta para Forkopimda. Sempat hadir itu Pak Dandim dan Satbrimob, Kapolrestabes serta SKPD yang terkait pada saat terjadinya penanganan banjir. Jadi di situ Pak Wali juga sempat mengapresiasi. Dan kebetulan ini kan ada namanya tim detektor ya. Iya, tim detektor kembali diaktifkan katanya, Pak. Diaktifkan untuk tim balasar. Dan itu dialihkan ke situ, Pak. Iya, dan khusus untuk menangani banjir ke depan ini, pusat kontainer yang telah dibuat oleh beberapa kelurahan itu dijadikan tempat pusat komando pada saat penanganan banjir. Jadi khusus di Kota Makassar ada 4 kecamatan yang rawan dengan banjir atau genangan ya. Iya, Pak. Bisa disebutkan, Pak? Ya, yang pertama itu Biringkanaya, Kecamatan Biringkanaya itu ada di Kodam 3. Iya, Pak. Iya. Terus Kecamatan Manggala di Blok 8 dan Blok 10. Kecamatan Tamalan Rea, yang di belakang itu Blok AF, serta Kecamatan Panakukang. Jadi kami telah koordinasi kepada para camat serta lurah. Jadi telah melakukan, dan mungkin insya Allah ini hari Senin khusus untuk saudara-saudara kita para disabilitas. Iya, Pak. Kami juga akan melakukan sosialisasi dalam mengedukasi serta penanganan jika terjadinya banjir. Dan setelah itu insya Allah Selasa Rabu khusus yang terdampak banjir itu Kecamatan Biringkanaya dan Manggala, kami akan melakukan sosialisasi dalam penanganan banjir bersama para relawan-relawan yang berada di lokasi tersebut. Jadi memang dari tahun ke tahun dari 4 kecamatan ini yang sering
Dan seiring dengan adanya dampak La Nina ini, Iya Pak. yang akan terjadi juga mungkin adanya puting beliung. Yang itu kan puting beliung itu biasanya terjadi di daerah pulau. Serta kalau di kecamatan Manggala yang masih terbuka ruang. Itu bisa diperjelas lagi Pak untuk titik rawannya kalau di Manggala itu di perumahan apa Pak? Di perumahan Antang blok 8 dan blok 10. Karena itu hampir tiap tahun Itu jadi langganan banjir ya. situ Pak. Khusus tahun lalu, Iya. tahun ini sudah tiga kali situ, Bu. Ya memang jadi khusus, sama dengan di Kodam 3, Kecamatan Biringkanaya. Kalau di Tamalan Raya Pak? Tamalan Raya itu blok AF, Iya. yang di daerah Pasar Sentral belakang. Ya, jadi memang sesuai yang disampaikan dari Kasubag Program BPBD Provinsi, masalah logistik telah dibantu, Iya Pak. dan memang penyaluran pada saat kebakaran yang terjadi di daerah Andi Tonro sana, yang ada kurang lebih 100 rumah. Ada dari BPBD Provinsi yang turun menyalurkan logistik. Ya. Alhamdulillah memang untuk ada beberapa tahun ini koordinasi antara BPBD kota dan provinsi, ya, masalah penanganan banjir telah dilaksanakan. Pak, kalau untuk status bencana banjir di Makassar ini statusnya seperti apa sekarang, Pak? Kalau untuk status ini kami terus terang tiap hari jika terjadi hujan pasti siaga terus. Cuma untuk melaksanakan status tersebut harus dari pimpinan kami Bapak Wali Kota, ya, bahwa ini sudah siaga darurat. Ini kan masih masuk status siaga. Status siaga, Pak. Ya. Karena 5 hari yang lalu khusus di Kecamatan Manggala sudah ada beberapa warga yang bisa lebih dekat lagi dengan mereka, Pak. Ya. Jadi ada beberapa warga sudah mengungsi. Cuma untuk saat ini karena curah hujan kembali turun, mereka kembali ke rumahnya masing-masing. Kembali ke rumah Ya, masing-masing. jadi ada 4 hari yang lalu sudah ada kurang lebih berapa kakak yang mengungsi di masjid. Oke, Pak, ini untuk seperti diinformasikan tadi ya, jadi ada simulasi-simulasi juga yang dilakukan begitu ya. Ini penting diketahui oleh masyarakat begitu Pak, pada saat terjadinya misalnya banjir. Gitu. Nah, gimana Pak? Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, Pak? Mungkin saya ke Pak Awi ya, silakan Pak. Ya, Pak jadi Warham, memang untuk program di BNPB itu memang ada namanya program Katana, Keluarga Tangguh Bencana. Nah, itu cantik namanya Pak ya? Iya, Keluarga Tangguh Bencana. Ini yang memang kita harapkan BPBD Kabupaten Kota, kalau di Makassar yang seperti dijelaskan tadi sama Pak Muhammad Kadafi, secara masif dilakukan. Yang kedua, ya kami mungkin menghimbau kepada masyarakat minimal ya. Jadi ada namanya tas siaga bencana. Tas siaga bencana. Ya, tas siaga bencana ini kita harapkan memang masyarakat sudah menyediakan ini di rumahnya. Di dalamnya itu sudah ada mungkin handuk ya, senter, apalagi memang yang sudah rutin terjadi. Jadi memang ada bencana yang alam itu yang memang tidak bisa kita hindari. Itu sudah tidak bisa diproyeksi. Akan tetapi kami dari pemerintah, dari instansi lintas sektoral, dari BPBD Kota Makassar itu kita mengupayakan bagaimana pengurangan risiko bencana. Artinya ada banjir tetapi korban jiwa tidak ada. Itu yang diminimalkan. Itu yang diminimalkan. Tidak ada korban luka-luka. Sampai dengan kita minimalisasi tidak ada kerugian harta benda. Itu yang diharapkan oleh penyelenggara penanggulangan bencana. Seperti itu.